Baik, selamat datang ke Flow Pemeratas English. Saya sebetulnya sudah menjanjikan cukup lama untuk menyediakan sebuah kuliah yang amat singkat tentang apa yang Francis Fukuyama maksudkan tentang liberalisme itu sendiri. Apakah ia sama dengan libertarianism? Apakah ia sama dengan ini center right di European politics? Atau ia sama dengan center left di Amerika? Jadi ini penjelasan yang akan saya jelaskan di dalam kuliah ini. Dan saya sendiri tidak membaktikan waktu yang cukup banyak untuk mendalami Francis Fukuyama karena sekarang saya bukan bekerja di bidang akademia, tapi saya bekerja di bidang uh, 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 saya bekerja di perusahaan. Tetapi sebetulnya saya selalu memberikan waktu untuk mendengarkan kuliah-kuliahnya Francis Fukuyama di waktu luang. Jadi saya terbiasa dengan telinga saya terbiasa dengan Francis Fukuyama. Dan di slide ini teman-teman akan menemukan teman-teman menemukan ini adalah judul bukunya, Liberalism and Its Discontents. Dan specifically kuliah ini membicarakan tentang buku ini pada taraf yang sangat singkat dan tidak begitu mendalam. Jadi kalau kita menyebut Francis Fukuyama, kita juga mungkin mengingat Samuel Huntington yang bukunya terkenal itu The Clash of Civilization. Saya sudah baca buku itu ya. Dan Samuel Huntington itu sebetulnya Fukuyama punya supervisor untuk dia punya doctoral thesis ini tentang Soviet threats to the Middle East. Saya kira dia lupa judul tes doktoral yang lengkap, tapi Samuel Huntington itu dia punya pembimbing doktoral S3. Berikut saya akan menjelaskan apa yang menarik dari Francis Fukuyama itu. Menurut pandangan saya, menurut saya itu yang menarik dari Francis Fukuyama di setiap kali kuliah yang diberikan, baik itu menjelaskan bukunya misalnya The End of History and the Last Man atau The Origins of Political Legal Order atau Liberalism and Its Discontents dan juga buku yang lain. Yang menarik dari setiap kuliah itu dia selalu memberikan konseptual kategori apa yang perlu kita ketahui, konsep-konsep yang perlu kita mengerti sebelum kuliah yang dia maksud untuk dijelaskan. Jadi ini ada tiga unsur dasar sebuah institusi politik yang Francis Fukuyama selalu menjelaskan di tiap kali kuliahnya. Yang pertama itu state, yang kedua itu rule of law, yang ketiga itu democratic accountability. Baik, sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit tentang the end of history itu. Jadi history itu dengan age-nya capital ya. Dan the end of history itu banyak diinterpretasi secara keliru. Ini saya menjelaskan dari Francis Fukuyama menjelaskan ya. Jadi history menurut dia itu adalah perkembangan umat manusia. Itu dia menjelaskan evolusi perkembangan human civilization dari hunter-gatherer society, dari kita hidup di dalam komunitas tribal society masa lalu, kemudian berkembang ke introduksi agriculture, pertanian, dan kemudian modern industrialization sampai sekarang. Jadi perkembangan evolutions of human civilization itu history menurut dia. Lalu the end of history itu bukan berakhirnya perkembangan human civilization. Tapi menurut dia jadi the end itu sebetulnya direction that pointing progress to which we are going to itu. Jadi dia sebetulnya menjelaskan the end itu bukan berakhirnya human evolution of human civilization yang disebut sebagai history, tidak. Tetapi itu sebagai point di mana kita menuju. Jadi dia terus mengarahkan kita untuk menuju pada progres itu. Dan
menurut dia itu progres yang kita capai itu liberal demokrasi itu menurut dia. Karl Marx katakan bahwa Karl Marx juga percaya pada perkembangan human civilization, perkembangan progres dalam masyarakat. Dia percaya itu. Dan menurut dia klimaks dari sejarah itu adalah komunisme atau komunisme. Jadi itu hanya penjelasan singkat tentang ini, the end of history ya. Apa artinya history menurut Francis Fukuyama? Jadi yang pertama state. Francis Fukuyama itu sebetulnya meminjam sangat kuat sekali definisi state oleh Max Weber, Jerman sosiologis, yang memberikan kuliah pada tahun 1918. Saya kira Politics as a Vocation. Itu dia katakan bahwa dia masih memegang kuat teori itu bahwa negara itu adalah komunitas umat manusia yang memonopoli penggunaan kekerasan yang sah terhadap sekelompok orang yang tinggal pada teritori politik yang sudah dipagar itu, yang sudah di define, yang sudah diketahui atau digariskan political territory sebuah state. Jadi menurut dia itu dia masih menurut dia itu definisi yang bagus sekali sebuah negara. Jadi kita bicara tentang negara itu kita tentang power, kita bicara tentang kekuasaan yang mengatur orang-orang yang tinggal pada teritori negara itu. Jadi misalnya kalau engkau pergi ke bank dan engkau mencuri uang di bank, itu negara akan menghukum engkau karena dia itu satu institusi yang menggunakan kekerasan, punya monopoli atas penggunaan kekerasan yang legitim untuk menghukum engkau karena engkau melanggar aturan. Itu state. Yang kedua itu rule of law atau rule by law. Francis Fukuyama membedakan rule of law dan rule by law. Jadi di dalam menjelaskan ini dia selalu mengutip itu patrimonial states atau matrimonial states. Misalnya rule of law itu mengikat semua di dalam negara itu. Jadi apakah itu engkau keturunan raja atau engkau itu anaknya presiden, aturan yang sama harus mengikat engkau juga. Jadi semua orang yang membuat aturan itu juga terikat oleh aturan itu menurut dia. Rule of law. Nah, rule by law itu ada exception. Misalnya orang yang menciptakan aturan itu dia tidak terikat oleh aturan itu. Jadi misalnya king atau emperor yang memberikan regulasi misalnya pembayaran pajak untuk mereka dari usaha-usaha para petani, pembayaran pajak itu diberlakukan hanya untuk orang kecil, sementara dia tidak. Itu rule by law menurut dia. Lalu yang ketiga itu democratic accountability. Jadi democratic accountability menurut dia itu tidak hanya ditampilkan di dalam multi-party elections. Jadi kita ada elections yang fair, free, ini jujur, tapi democratic accountability itu tidak hanya pada tahap elections, tapi juga pada check dan balances di dalam proses penyelenggaraan government itu, penyelenggaraan pemerintahan, check dan balances. Jadi itu masyarakat akan mengatakan ketidakpuasan secara publik kalau politisi tertentu atau negara menurunkan regulasinya yang bertentangan dengan basic rights-nya sebagai citizen. Jadi 3 konsep dasar yang perlu kita ketahui menurut Francis Fukuyama sebelum dia selalu gunakan menjelaskan ini sebelum masuk ke dalam isi kuliahnya yang secara spesifik itu. Jadi saya sudah menjelaskan the end of history maksudnya apa? Jadi the end of history itu bukan berakhirnya sejarah, tidak. Jadi history itu evolusi dari perkembangan sivilisasi umat manusia. Dari hunter-gatherer society sampai di modern industrialization. Lalu the end of history bukan berakhirnya perkembangan itu. Tetapi itu dia memberikan arah yang menunjukkan kepada progres itu di mana kita menuju. Ya, itu ya. Sekarang saya menjelaskan tentang liberalisme. Ya. Jadi ini video ini saya snip dari itu dari Intelligence Square, itu satu platform debat dan tukar pikiran yang bagus sekali berbasis di Inggris.
dan yang interview Francis Fukuyama dengan John Gray. John Gray itu dia itu British political scientist. Dan di dalam bukunya Liberalism and Its Discontents, pada halaman pertama sekali itu Francis Fukuyama mengutip John Gray. Ini bisa lihat di sini ya, tentang what is classical liberalism. Dan saya jelaskan itu apa ya. Jadi John Gray di dalam debat ini dia mengkritisi apa yang disampaikan Francis Fukuyama, saling mengoreksi, dan dimoderatori oleh jurnalis Inggris ini, saya lupa namanya. Dia juga broadcaster terkenal dan juga penulis juga. Jadi menurut mereka menyetujui bahwa sejarah terbentuknya liberalisme itu sebetulnya bermula dari abad 17, di mana Eropa itu ditandai oleh sebuah perang agama, perang hampir 150 tahun. Dan perang pada waktu itu perang karena di Eropa ada banyak agama dan sekte, perang untuk mencapai kira-kira kita harus punya satu konsepsi tunggal tentang kehidupan yang baik itu. Jadi konsepsi tentang kehidupan yang baik, yang satu dan tunggal, semua orang harus ikut. Jadi itu antara Katolik dan Protestan, dan juga banyak perang antara sekte pada abad ke-17 itu, pertengahan abad ke-17. Lalu muncul para penulis-penulis liberal pada masa itu, yang katakan bahwa tidak, kita jangan ini berperang untuk merebut apa yang kita katakan sebagai ini konsep hidup yang benar, yang ditopang oleh agama karena kita berperang dengan latar belakang religius. Tidak, kita jangan ini berperang karena itu, tapi sekarang kita harus fokus pada bahwa life itu sendiri, kehidupan itu sendiri, nasib umat manusia itu sebagai nilai yang tertinggi dan tunggal. Jadi bukan kehidupan yang baik, tapi kehidupan sendiri yang kita harus hormati. Itu muncul penulis-penulis liberal pada masa itu. Jadi liberalisme muncul di poin itu. Karena itu Francis Fukuyama, kalau kita tanyakan ke dia, jurnalis tanya ke dia, apa itu engkau punya working definitions of liberalism? Menurut dia, liberalism itu sebuah konsep yang menunjukkan masyarakat umat manusia. Di dalamnya ada terkumpul komunitas umat manusia yang otonomous, yang otonomous ya. Saya kira bisa diketahui ya. Jadi terlepas dari tiap kita itu berbeda dari segi agama, bahasa, ras, dan juga warna kulit, kebudayaan, kita itu memiliki nilai universal yang sama, bahwa hidup kita masing-masing itu, nilai kehidupan itu luhur, terlepas dari engkau berasal dari wilayah mana. Itu prinsipnya. Ini jadi menurut dia institusi politik yang yang institusi politik yang memegang teguh konsep liberalisme itu ditandai dengan ini sebuah negara yang kuat, yang melindungi warga negaranya kalau warga negaranya itu terkooptasi di dalam konflik antar etnis. Jadi institusi politik yang meluk prinsip liberalisme itu ditandai, yang pertama, negara yang kuat. Yang kedua, itu rule of law dan juga mekanisme konstitusi yang memberi batasan kepada pemimpin tertentu yang punya tendensi menjadi otoritarian, yang toh pada akhirnya akan tidak menghormati sekelompok orang tertentu, dia punya hak untuk hidup kan. Ya, mengambil contoh saja Rusia itu Rusia itu bukan sebuah menurut saya itu bukan sebuah liberal democracy, tapi itu sebuah authoritarian state. Karena siapa saja yang kritik Putin, dia terperangkap dalam penjara, bahkan dibunuh kan. Misalnya Alexei Navalny yang sudah meninggal itu pengkritik yang sangat santer. Jadi itu kan. Jadi originnya itu sebetulnya jadi menurut Francis Fukuyama, liberalisme itu bukan yang dimaksudkan
dari politik Eropa itu center right yang pro free market, bukan liberalisme yang itu, atau liberalisme yang konteks Amerika itu center left yang progresif, bukan. Karena menurut mereka kadang-kadang mereka juga cukup hostile dengan hak-hak liberal individu. Jadi yang dia maksudnya itu classical liberalism itu sendiri, yang dia tumbuh pada periode abad ke-17 yang dilatar belakang oleh perang agama di Eropa, dan lahirlah sebuah ide bahwa kita umat manusia, terlepas dari kita berasal dari negara atau wilayah mana, kita memiliki human dignity, life itu sendiri, kehidupan sendiri yang luhur. Jadi itu penjelasan singkatnya. Kemudian saya mau menjelaskan ini, jadi kualitas dari liberalisme. Mengapa ide liberalisme itu penting sekali untuk mengatur sebuah tatanan politik. Ini Francis Fukuyama menjelaskan 3 hal ini. Menurut dia liberalisme tetap penting dan patut dipromosikan dan tetap harus dipertahankan. John Gray itu dikatakan bahwa jadi kalau kita lihat dalam sejarah itu, jadi setelah perang agama di Eropa hampir bertahun-tahun itu di abad 17, kemudian early 19th century ke abad 20, itu kita lihat ada di awal abad 19 misalnya perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan tahun 1945 perang itu berakhir. Perang dingin misalnya itu perang sebetulnya itu perang binary sebetulnya antara two European Enlightenment ideologies, Soviet Union dan bloknya, dan juga Barat, liberalisme Barat. Jadi liberalisme itu dia sebetulnya dia tidak berkembang ketika perang dunia itu, di mana nasionalisme bertumbuh, melahirkan nasionalisme itu bertumbuh dan masing-masing mengagungkan negaranya, perang antar negara, mempertahankan diri, dan jadi perang dingin itu berakhir, Cold War itu berakhir. Tetapi menurut John Gray, itu berakhirnya Uni Soviet itu bukan dipengaruhi oleh liberalisme menurut dia. John Gray kata, berakhirnya perang dingin, runtuhnya Soviet Union itu bukan karena begitu kuatnya ide liberalisme atau sebagai sebuah disiplin filsafat dalam pandangan Francis Fukuyama, tapi ada kekuatan lain. Misalnya, menurut dia yang pertama, misalnya Soviet di Polandia, itu gereja Katolik sangat kuat sekali, itu kekuatan spiritual ini sanggup mendorong runtuhnya Soviet itu. Dan misalnya John Paul II itu figur penting di Polandia itu menurut saya. Ini dia punya pesan yang terkenal, don't be afraid, jangan takut. Jadi kekuatan Soviet Union dalam dokumenter yang menjelaskan kiprah John Paul II sangat terkesan sekali. Ada satu yang mengatakan, jadi yang sanggup untuk mengusir Soviet itu bukan kekuatan senjata, dia mesti dengan kekuatan spiritual. Ya. Jadi itu yang pertama, kekuatan itu. Yang kedua itu kekuatan solidaritas para pekerja sendiri. Solidaritas para pekerja sendiri yang mau untuk berjuang supaya hak-hak mereka menjadi terang terlihat. Jadi solidaritas para pekerja, mereka punya union, mereka punya persekutuan. Yang ketiga itu soal nasionalisme. Jadi kebanyakan di Baltic States, itu Estonia yang saya pernah kunjung itu mereka di Estonia, saya baca sejarahnya itu dari negara-negara Baltik yang sebetulnya di bawah ini pengaruh Soviet, dijajah oleh Soviet, mereka pada akhirnya memiliki dengan perang kemerdekaan mereka sendiri,
itu nasionalisme sangat kuat sekali. Ini identitas nasional menjadi sangat kuat. Jadi 3 kekuatan ini yang sebetulnya menurut John Gray itu sebetulnya turut juga membantu dalam menentukan Uni Soviet sebetulnya. Saya baca satu buku itu katakan bahwa bahkan di Estonia sesuatu yang bersifat Kristianitas itu juga dilihat sebagai asing. Mereka sangat kuat sekali nasionalismenya itu karena sejarah karena sejarah gelap dijajah atau diokupasi oleh kekuatan Soviet, Uni Soviet. Ini di dalam mendengarkan Francis Fukuyama liberalisme ini, saya memikirkan tentang bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Kita tidak memiliki konsep yang begitu kuat codified tentang penghargaan terhadap hidup umat manusia sebagai unsur luhur kehidupan. Tetapi kita punya prinsip yang menurut saya itu cukup liberal sebetulnya. Itu bahwa kita semua berbeda-beda, tapi kita satu sebagai bangsa, sekalipun tidak diletakkan pada ideologi liberalisme yang menekankan pada individu yang otonom dan punya nilai kehidupan yang luhur. Tapi sebetulnya kita perbedaan itu nanti saya jelaskan ini unsur pragmatik dari liberalisme itu toleransi itu. Tapi kita punya negara yang sangat beraneka ragam, kita disatukan oleh sebuah filsafat bangsa kita, Pancasila itu tidak didasarkan pada ide core liberalisme, tapi kita didasarkan pada sebetulnya saya kira itu unsur-unsur atau prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila yang juga didukung di dalam liberalisme. Misalnya keadilan sosial, ini demokrasi, dan setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Itu prinsip liberal pada moral quality yang saya jelaskan ya. Jadi itu pandangan saya. Sekarang saya jelaskan ini qualities of liberalism. Yang pertama itu jadi sampai saat ini kita sudah melihat 3 klaim dari liberalism. Yang pertama itu manusia itu autonomous. Dia tidak bisa diatur secara arbitrary oleh sebuah negara menentukan engkau harus memilih agama ini atau engkau memilih pacar ini, tidak. Yang kedua itu key claim dari liberalisme itu bahwa masyarakat umat manusia secara keseluruhan dia bisa berkembang ke arah yang lebih maju. Dia advance, dia progress. Progress itu terus berlanjut. Nanti itu saya akan jelaskan cognitive style of liberalism ya. Ini. Dan yang ketiga itu bahwa liberalism ini menekankan keluhuran martabat kehidupan umat manusia itu sendiri. Ini. Liberalism itu tidak sama dengan libertarianism ya. Ini libertarianism itu saya jelaskan poinnya itu di apa yang Francis Fukuyama bedakan antara neoliberalism dan woke liberalism. Tapi itu saya berhenti dulu, saya jelaskan ini dulu ya. Ini jadi kalau dalam filsafat politik kita katakan Thomas Hobbes sendiri, dia itu sebetulnya bukan absolutis semata. Dia itu seorang yang liberal sebetulnya. Ketika dia katakan bahwa negara itu mesti didirikan untuk menghindari orang saling membunuh satu sama lain. Sebenarnya sangat liberal sebetulnya dia. Ini. Jadi Rusia, tadi ya saya tinggalkan poin ini dulu, saya jelaskan ini dulu, qualities of liberalism ya. Jadi yang pertama itu means of governing pluralist society. Itu a pragmatic reason. Jadi berangkat dari sejarah pada abad 17 perang di Eropa,
bahwa perang antara agama Katolik dan Protestan dan banyak sekte untuk menemukan perang untuk merebut konsep tunggal hidup yang baik itu, yang benar dan satu saja. Lalu muncul penulis liberal katakan tidak, kita jangan ini ribut-ribut tentang konsep hidup yang baik, yang radikal, yang satu dan tunggal. Tapi kita melihat bahwa kehidupan umat manusia itu sendiri, dia itu luhur, nilai itu yang kita harus pertahankan. Orang memilih hidup model A, B, C itu dia masing-masing memutuskan. Tapi kita harus menghormati nilai kehidupan tiap individu terlepas dari komunitas mana itu luhur. Itu sebetulnya sangat moral kosmopolit sebetulnya. Ini. Jadi liberalisme itu sebetulnya membuka ide toleransi itu sendiri. Jadi kita menghormati orang dengan kepercayaan, berbagai macam kepercayaan yang dia anut. Dia memilih agama ini, dia memutuskan untuk mengambil pasangan atau pacarnya dari negara atau wilayah ini, dia memutuskan untuk pergi ke daerah ini, wilayah ini. Jadi dia orang dari berbagai bangsa, bahasa, dan suku, dia disatukan oleh prinsip liberalisme bahwa setiap umat manusia berasal terlepas dari komunitas mana, dia dihormati karena dignitas dia, dignity dia sebagai manusia, kemartabatan dia sebagai manusia. Ini. Jadi liberalisme itu sebetulnya mempromosikan ide toleransi. Karena itu sebuah masyarakat yang plural, sebetulnya ide-ide liberal sebetulnya sangat penting sekali untuk mengakomodasi pluralitas itu. Kita ambil contoh ya, India itu sebetulnya di awal tahun 1940-an di bawah pimpinan Gandhi dan Nehru itu sebetulnya sangat liberal. India itu ada banyak kasta, bahasa, dan juga agama, sangat plural seperti Indonesia. Tapi kemudian pada kontemporer India ini, pada saat ini di bawah pimpinan Modi dengan BJP party, dia punya political party BJP, dia menginsersi Hindu nasionalisme di dalam masyarakat yang plural itu. Karena itu kita lihat ada communal violence, kekerasan antar etnis di banyak tempat di India. Dan sebetulnya itu pelajaran bagus sekali. Di sebuah masyarakat yang plural, tidak bisa kita pakai satu prinsip kehidupan yang partikular untuk mengatur semua yang plural. Kita menghormati semua dengan cara berada yang berbeda. Ini menjelaskan ini, saya ingat sebetulnya filsuf Prancis perempuan, ini nama siapa ini? Ini bahwa cara berada yang berbeda dalam masyarakat plural itu semuanya sah. Ini saya lupa namanya. Jadi itu ya. Jadi itu kualitas dari liberalisme itu cukup pragmatik ya. Dia itu sangat baik dalam mengatur masyarakat yang plural. Yang kedua itu cognitive style of liberalism. Jadi karena dia berawal dari sebuah prinsip pikiran bahwa manusia itu otonomus, manusia itu diberikan, dia tidak terikat oleh sebuah komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu muncul kebebasan berpikir. Orang berpikir secara terbuka, bahwa dia melihat bahwa ada dunia eksternal itu dunia objektif yang bukan begitu kuat termetafikasi oleh pandangan religius. Jadi dia mau dunia ini kita harus eksperimen kita harus manipulate, lalu muncullah teknologi, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, sains. Jadi liberalisme itu kebebasan berpikir, dia dijamin. Kemudian di situ kita melihat sains, natural science dan teknologi berkembang. Lalu kita muncul juga perkembangan ekonomi. Negara-negara yang liberal itu negara-negara yang ekonominya bagus, misalnya Eropa Barat, misalnya negara yang menerima orang dari latar belakang mana saja, ini terbuka, itu ekonominya berkembang bagus. Misalnya mulai terbuka ide
seperti hak untuk properti yang kita miliki, hak untuk membeli dan menjual, melakukan transaksi. Itu muncul ide perkembangan ekonomi muncul uh, uh, sebagai perkembangan lanjut dari kualitas liberalisme yang kita yang Francis Fukuyama menjelaskan itu ya. Kita lihat Cina misalnya di tahun 1978 di bawah pimpinan Deng Xiaoping itu dia sudah mulai memberikan hak untuk para petani, kamu kerja, kamu punya hak terhadap buah-buah pekerjaan yang kamu lakukan. Dan 10 tahun ke depan itu output agriculture Cina itu turut berkembang sangat pesat. Sekarang modern Cina itu tidak lagi pada kenyataan itu sangat itu state itu regulate heavily economy itu. Ini. Tapi nanti saya jelaskan itu bagaimana dia berhubungan dengan neoliberalisme dan woke liberalism ya. Saya kira woke liberalism, saya harap saya salah tapi saya dengar itu Francis Fukuyama ini saya tidak temukan dalam bukunya itu tapi disebut itu woke liberalism. Saya lihat di jurnal Atlantik itu woke itu sebetulnya sebuah pergerakan yang sebetulnya ini untuk menentang konsep egalitarianisme yang radikal. Ini dia menentang itu ini bahwa semua orang harus egalitarian dan ini kalau dia di Amerika misalnya masa lalu misalnya kalau ada Black Americans yang berposisi tertentu dalam politik, tidak bisa model itu. Jadi saya akan melihat lagi woke liberalism, kira-kira kata WOKE maksudnya itu woke itu atau yang lain atau woke liberalism. Jadi itu jadi liberalisme itu membuka kesempatan untuk pertumbuhan pikiran. Jadi sains berkembang, teknologi berkembang, ekonomi berkembang di situ. Yang kedua itu soal moral quality. Ini menarik sekali karena ini dia berdasarkan pada tradisi Judeo-Christian tradition. Itu kita temukan dalam buku Genesis. Francis Fukuyama menjelaskan dalam bukunya itu. Itu Adam dan Eva itu dia pergi ke taman pengetahuan itu, lalu dia memetik buah itu yang buah terlarang. Tapi menurut Francis Fukuyama, itu dia punya pandangan teologi politiknya itu. Walaupun mereka mengambil buah yang salah, tapi sekurang-kurangnya mereka memiliki autonomous individu untuk mengambil keputusan sendiri. Itu pesannya. Jadi itu poin moral liberalism itu punya tradisi di dalam Judeo-Christian traditions. Jadi muncul di situ liberalisme sebetulnya mengadvokasi orang untuk punya pilihan, free of choice, punya freedom to choose. Jadi dia bisa memilih pilih pemimpin ini, dia memilih siapa yang dia suka, ini dia memilih agama ini. Jadi itu liberalisme melindungi individu yang memiliki kebebasan untuk memilih, dan struktur negara yang liberal itu konstitusinya menjamin itu. Ini. Jadi itu moral quality of liberalism. Sekarang saya jelaskan neoliberalism dan woke liberalism ya. Jadi neoliberalism itu sering disamakan dengan kapitalisme ya. Itu bukan Francis Fukuyama maksudkan. Ini dia menentang dua ini ya, neoliberalism dan bagaimana woke liberalism itu pada akhirnya melahirkan identity politics. Itu yang saya akan jelaskan ini dalam beberapa waktu ini. Jadi neoliberalism itu sebetulnya extension dari free market principle. Jadi negara sedapat mungkin dikucilkan pengaruhnya untuk meregulasi ekonomi itu. Jadi deregulated economy. Ini kita kenal misalnya figur-figur penting politik dunia yang sangat mempromosikan free market economy itu Ronald Reagan, presiden Amerika yang ke-40, dan juga Margaret Thatcher. Saya kira saya lupa nama yang terakhir, itu Prime Minister Inggris di tahun 1980-an. Kemudian karena
market itu menjadi free dan negara terkungkung untuk tidak mengatur begitu banyak, kita melihat ada disparitas ekonomi. Orang-orang termarginalize, semakin susah untuk misalnya membayar rent tiap bulannya atau membeli basic needs untuk kehidupannya. Jadi neoliberalisme juga sebetulnya menciptakan ketaksamarataan ekonomi sosial. Jadi itu sangat buruk untuk sebetulnya orang kecil, karena promosi economic growth tanpa mempertimbangkan kepentingan orang-orang kecil yang struggling untuk mencari nafkah itu. Jadi itu kritik jadi kita kritik Franz Fukuyama tentang neoliberalisme itu, neoliberalisme. Tapi neoliberalisme itu bukan kapitalisme menurut dia. Itu extension of free market principle. Beda itu, Ini. Jadi saya kira setelah ini Soviet itu runtuh, mereka memberikan nasihat yang begitu banyak, memberikan instruksi yang begitu banyak untuk Rusia. Itu free market, Rusia juga embrace itu. Tetapi mengapa liberal demokrasi tidak hidup? Liberalisme tidak hidup di Rusia. Itu menurut Francis Fukuyama itu sebetulnya masih ada banyak yang loyal terhadap konsep Russian Empire itu. Jadi Rusia punya national identity itu sangat kuat sekali. Mereka masih dalam bayangan fantasi historik. Karena itu mereka katakan tidak, Ukraina itu masih dalam bagian kami. Itu karena itu Putin katakan, oh itu kalau kami bariskan tank kami itu dalam 24 jam Ukraina akan mengalah, karena kami sudah tahu bahwa mereka ada orang-orang di sana dalam tubuh politik Ukraina, orang penting politik yang memiliki visi yang sama tentang Russian national identity itu, yang ini sangat kuat sekali dengan proyeksi imperialisme dan Rusia yang begitu kuat pada masa lalu, yang masih mencakup banyak wilayah yang sekarang negara-negara itu sudah merdeka itu, Estonia, Ukraina. Tapi mereka tidak tahu sebetulnya Western liberalism itu hidup kuat sekali di Ukraina. Karena itu ada perlawanan sampai sekarang, perang belum berakhir itu. Itu pembacaan Franz Fukuyama sebetulnya, bukan saya punya. Jadi yang menghalang itu sebetulnya political identity di Rusia itu sebetulnya, untuk misalnya persekongkolan antara gereja Ortodoks Rusia dengan negara, katakan bahwa liberalisme itu bukan kami punya nilai, itu nilai Barat. Di Barat itu gay, lesbian, people, LGBT plus hidup dengan bebas, imigran banyak sekali. Itu nilai-nilai liberal sebetulnya. Itu menurut saya katakan tidak, itu bukan nilai kami punya. Jadi national identity itu sangat kuat sekali menghalangi liberalisme itu berkembang. Jadi ya saya ini. Jadi sekarang saya jadi kritik neoliberalisme. Jadi jangan menggunakan kata woke liberalisme, tapi saya belum pasti itu kira-kira Franz Fukuyama maksudkan apa itu di sini. Tetapi dia mau menjelaskan bahwa liberalisme yang kedua ini, neoliberalisme dengan ini liberalisme, woke liberalisme itu, saya cek dulu karena saya bukan orang asing, saya hanya mendengar saya mendengar ini, saya temukan itu dalam bukunya, tapi dia menggunakan kata itu woke liberalism dalam kuliahnya. Jadi itu woke liberalism itu memberikan penekanan pada otonomi individu, tapi dia mengangkat itu pada tingkat ekstrim, bahwa otonomi individu itu good in itself, dia baik dalam dirinya sendiri. Ini karena itu menurut dia tidak, dia itu terpisah, tidak terembedded di dalam pre-existing society. Dia ini
karena baik dalam diri sendiri, dia itu terlepas dari uh, uh, moral framework di dalam masyarakat yang hidup. Ini. Jadi, tapi menurut Francis Fukuyama tidak mungkin. Itu tidak mungkin karena hidup dalam masyarakat kita punya shared rules, values, dan common moral framework. Kita menekankan otonomi individu, tapi juga kita otonomi individu itu terperangkap di dalam common moral framework sebuah masyarakat. Itu kritik dia, ini woke liberalism. Sehingga menurut jadi tadi neoliberalism itu juga turut melahirkan, jadi karena hasil akhirnya itu ada orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginalisasi, maka lahirlah juga ini menurut dia populist leader, yang populisme itu sebuah ide yang sangat besar sekali. Itu saya tidak bisa omong sekarang karena itu saya dapat kuliah khusus itu, populism and citizenship. Tapi itu kegagalan neoliberalism itu menyiapkan bahan atau data untuk populist leader dalam kampanye. Itu singkat saya begitu. Lalu jadi woke liberalism itu turut melahirkan politik identitas, identity politics. Yang menurut dia itu ada dua versi. Yang pertama itu liberal version dan less liberal. Yang liberal version itu itu bahwa di dalam masyarakat itu ada kelompok yang termarginalize, LGBTQ+, orang-orang individu tertentu yang tidak begitu terangkul di dalam mainstream society. Dalam mainstream society. Ini jadi politik identitas itu sebetulnya mengucilkan orang-orang tertentu yang termarginalize sebetulnya. Itu menjadi less liberal. Sebagai dampak lain dari penjelasan saya tentang woke liberalism itu ya. Kemudian ini jadi ada orang tertentu yang ini cast out dari mainstream society itu. Yang kedua itu less liberal ya. Tipe yang kedua itu identity politics di dalam woke liberalism itu ada dua. Liberal version dan less liberal. Yang liberal version itu bahwa di dalam masyarakat itu ada masyarakat yang termarginalisasi, orang-orang dengan latar belakang LGBT atau orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pengangguran, yang susah, itu mereka menjadi cast out dari mainstream society ini karena penekanan pada identitas politik yang hierarkikal itu. Ini ada sekelompok orang tertentu yang dikatakan ini menarik sekali. Saya di Estonia saya belajar ada yang katakan small Estonian and big Estonians ya. Ini jadi politik identitas toh pada akhirnya menjadi liberal yang versinya itu cukup mendorong ide bahwa ada orang tertentu yang perlu diidentifikasikan secara lain di dalam masyarakat. Yang berikut itu versi less liberalnya deh. Jadi itu individualism itu pada akhirnya menjadi target ya. Jadi mereka katakan begini. Individu itu kedua. Yang pertama itu group identity. Identitas grup komunal itu. Individu itu yang kedua. Karena itu mereka pada tingkat bahwa group membership, anggota dalam sebuah masyarakat itu menjadi sebuah absolutism. Jadi individu itu di belakang yang perlu kita pertahankan itu adalah identitas grup kita itu, komunitas kita itu sendiri. Ini itu toh pada akhirnya akan melahirkan semangat bahwa kalau ada orang yang tidak masuk dalam grup itu, dia akan tersingkirkan. Jadi tidak ada lagi ide equal individual di dalam itu. Ini. Jadi itu kritik Francis Fukuyama jadi ada neoliberalism dan woke liberalism yang lahir sebagai perkembangan lain dari liberalism itu sendiri. Saya harap penjelasan ini amat singkat dan sederhana dan teman-teman bisa
ikut Pemeratas Inggris, kan di sini kita belajar bersama information technology, bahasa Inggris, dan juga filsafat politik, atau sejarah filsafat Barat, dan varian. Ya. Jadi ini review untuk bukunya Francis Fukuyama, Liberalism is Discontents. Saya baca ini dari The Guardian ya. Saya baca ini, saya jelaskan ya. The most glaring are the economic inequalities that have grown in the West, particularly in the US and UK, over the past 40 years. Fukuyama attributes this to neoliberalism, the belief in unfettered markets as the means of delivering the goal of consumer welfare. But Fukuyama contends this is a distortion of liberalism, saya jelaskan tadi ya, which is a much larger social remit than simply economic efficiency. It is not just a question of regulating and limiting big business, or the Fukuyama argues for both, but of appreciating the social capital that attains from redistribution and narrowing of inequalities. At times, the former advisor to the Reagan administration can sound like a Scandinavian social democrat, almost. Nonetheless, the postmodern left maintain that inequalities and injustice are not malfunctions of liberalism, but instead a manifestation of structural power built in at a foundational level. His exegesis of critical theory from Marcuse through Foucault, how it has been widely adopted as a tool of sociopolitical analysis, is a brilliantly acute summary of what the way some aspects of liberal thought have consumed themselves. The pursuit of individual autonomy or self-actualization, for example, has become mired in an identity politics that subsumes the individual into rigidly defined groupings based on ethnicity, gender, or sexuality. In a way, argues Fukuyama, this is a necessary step to address structural inequalities and counteract the misplaced notion that the individual is the only unit of social importance. Jadi yang saya jelaskan tadi itu tentang woke liberalism dan bagaimana dia penjelasan lanjut ke identity politics itu begitu summary yang sangat bagus sekali ditulis oleh The Guardian. Itu sebetulnya summary yang bagus sekali karena dia memberikan review terhadap bukunya Liberalism and its Discontents. Jadi ini terima kasih banyak teman-teman. Harap kuliah ini bermanfaat ya.